Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Shalom. Ini sebuah kehormatan bagi saya bisa ada di antara saudara-saudara sekalian pada sore hari ini dan saudara-saudara sekalian yang sedang menyaksikan lewat YouTube Live maupun lewat rerunnya. Sebuah kehormatan bagi saya. Nama saya Gravens Gilbert Lumoindong. Gravens Gilbert Lumoindong. Jadi mungkin dari namanya udah ketahuan bapaknya siapa. Ayah saya Pastor Gilbert Lumoindong yang pada sore hari ini sedang menyaksikan lewat YouTube Live. Jadi, hi Dad, how are you? I love you Dad. And saya yakin semuanya di sini pasti juga menginginkan Papa ada di mimbar ini. So hope to see you soon in here Dad. Yes. And salam juga dari ayah saya untuk semua jemaat yang ada di sini. Untuk Pastor Michael Gunawan yang sering berinteraksi juga dengan Papa, sering chat. Pastor Michael Gunawan, pendeta hamba Tuhan yang sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dan saya sangat senang bisa ada di gereja ini, gereja 1 jam saja. Gereja yang sangat unik, 1 hour only. Saya sangat senang bisa ada di sini. Dan mungkin orang bisa menjelek-jelekan. Tetapi saya percaya bahwa gereja ini gereja yang hebat. Gereja yang luar biasa. Bayangin, hanya 1 jam saja, just by 1 hour. Dengan 1 jam saja bisa memberkati banyak orang. Banyak gereja zaman sekarang bisa 3 jam, 4 jam, 4 jam setengah, tapi tidak memberkati. GSJS ini 1 jam saja, tapi bisa memberkati banyak orang. Gereja yang hebat. I'm so happy to be here. And untuk sore hari ini, saya akan sharing tentang ketulusan. Ketulusan modal penting kehidupan. Jadi saya pelajari, karena dari kecil memang saya sekitarnya banyak orang-orang gereja, banyak hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Seperti ayah saya dan hamba Tuhan lainnya. Jadi baik hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan maupun orang-orang yang diberkati, orang-orang sukses, saya tuh temukan ada satu persamaan. Orang yang diberkati tidak bisa lepas dari ketulusan. I learned that, saya belajar hal itu. And dunia ini tuh banyak orang yang tidak tulus. Kita kekurangan orang yang tulus. Banyak orang mengambil untung dari jabatannya sendiri. Mengambil untung demi kepentingan diri mereka sendiri. Hal yang jahat. Untuk itu, pada sore hari ini saya akan sharing tentang ketulusan, modal penting kehidupan. Dan topik ketulusan ini bukan hanya untuk saudara, tapi juga untuk saya yang terus belajar untuk hidup dalam ketulusan. Yes, Mazmur 25 ayat yang ke-21. Mazmur 25 ayat yang ke-21. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Bayangin ya, ini Daud yang ngomong.
Daud. Daud ini seorang raja. Sangat terhormat pasti. Kalau kita lihat sekarang mungkin Bapak Presiden Joko Widodo. Kemana-mana pasti pengawalannya ketat. Kenapa? Because he's the president. He is responsible for one country. Nah, Daud ini seorang raja. Pasti sekitarnya banyak pengawalan. Daud pasti dikelilingi oleh pengawalan yang ketat. Tetapi dia tahu bahwa pengawalan yang paling penting, yang paling sempurna adalah ketulusan dan kejujuran. Kenapa? Karena orang yang tulus, orang yang jujur pasti akan dibela oleh Tuhan. Dan kembali Daud berkata pada Mazmur 26 ayat yang pertama, "Berilah keadilan kepadaku, ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu." Dia tahu persis bahwa kalau kita hidup dalam ketulusan, pasti Tuhan akan memberikan keadilan dalam hidupnya. Kalau kita tulus, pasti Tuhan buka jalan. Mau masalah kita seberat apapun, kalau kita tulus, kita tetap beriman, pasti Tuhan buka jalan. Dan kembali lagi dalam Mazmur, dalam percakapan firman Tuhan melalui Daud dalam Mazmur 41 ayat yang ke-13. "Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya." Jadi Daud yakin bahwa ketulusan dan kejujuran bukan hanya mengawali dia, tapi ketulusan juga menopang dia. Dan orang tulus itu bisa juga difitnah. Kalau kita hidup tulus, bukan semua orang jadi teman kita. Justru karena kita hidup tulus, banyak yang lebih ingin menjatuhkan kita. Jadi orang tulus bisa difitnah, bisa dilukai, tapi tidak akan pernah bisa ditaklukkan. Karena Tuhan membuat dia tegak oleh karena ketulusan hatinya. Amsal 11 ayat yang ketiga. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Jadi selama kita tulus, pasti kita akan selalu dipimpin oleh Tuhan. Kita harus hidup tulus. Kalau ada orang yang ingin menjatuhkan kita, ingat ya, kalau ada orang yang ingin menjatuhkan kita, jangan berdoa supaya Tuhan hajar. Jangan doa supaya Tuhan hajar dia. Tuhan buat hidupnya sengsara. Jadi doanya jangan Tuhan hajar, tapi Tuhan ajar. Tuhan ajar aku agar saya dapat bisa melakukan kehendak-Mu. Dan saya simpulkan dalam dunia ini, dalam masa-masa ini, dunia di mana kita hidup is filled with manipulation. Dunia di mana kita hidup is a manipulating and a tricky world. Dunia yang penuh manipulasi, penuh dengan triks. Makanya kalau kita lihat di toko buku, biasanya yang paling depan, yang best seller, pasti cara cepat kaya. Dan kalau kita lihat di sosmed, bisnis yang paling jalan, salah satu bisnis yang jalan, bisnis pelangsing. Dan cara dia market ya seperti itu. Cara cepat langsing.
Jadi dimanapun dan kapanpun, pasti ada aja orang yang ingin manipulasi. Dan sementara saya pelajari, trik-trik ini biasanya untuk 3 hal. Orang rela melakukan apa saja demi 3 hal ini. Yang pertama, untuk popularitas. Kemarin saya sangat senang bisa melayani di GSJS Youth. Penuh dengan anak muda yang penuh semangat. Saya sharing tentang hati-hati dengan gengsi. Karena zaman sekarang ini banyak orang gengsi. Biasanya kita lihat yang di atas kita ingin saingin. Kita lihat orang lebih maju daripada kita ingin saingin. Kita lihat ke atas, kita ingin saingin, kita ingin narik dia ke bawah. Hidup ini dipenuhi orang-orang gengsi. And it's like what I'm about to say. Orang rela melakukan apa saja demi popularitas. Makanya kalau kita lihat banyak orang yang sampai menjual Tuhan. Rela menjual Tuhan. Hanya demi popularitas. Dan banyak orang zaman sekarang, mereka rela melakukan hal yang konyol, hal yang tidak pantas hanya untuk ketenaran, hanya untuk popularitas. Dan yang kedua, money. People would do anything for money nowadays. Orang rela melakukan apa saja untuk duit. Makanya tidak sedikit orang yang akhirnya menjual diri. Kenapa? Ya karena gengsi. Mereka harus memenuhi rasa gengsinya. Dan juga saya sampaikan di ibadah youth kemarin. Dan kalau ada yang mau nonton, ada yang penasaran, bisa tonton di YouTube channel ini, Gereja 1 Jam Saja. Saya juga berbicara bagaimana kita semua, khususnya anak muda, sangat obses dengan pakaian-pakaian branded. It's not a sin, memang tidak dosa. Dan saya bukan melarang, saya nggak melarang sama sekali. Tetapi kita jangan menggunakan sesuatu untuk menunjukkan kualitas. Jadi niatnya harus baik. Sama seperti bagaimana zaman sekarang orang begitu obses dengan views dan likes di sosial media. Bukannya saya melarang views dan likes yang banyak. Justru bagus. Tapi niatnya harus baik. Niatnya harus untuk memberkati. Coba kita bayangin ya. Saya mau nanya. 20 views atau 20 likes di sosmed itu banyak gak? Banyak atau sedikit? Mungkin sebagian dari kita akan bilang 20 views dan 20 likes itu sedikit. Tapi bayangin, kalau 20 orang masuk ke kamar kalian, masuk ke kamar saudara-saudara, untuk melihat saudara lagi ngapain. Banyak gak? Oh banyak, rame. Jadi focus on doing what you love. And focus on doing what makes God happy. And yang ketiga, ujung-ujungnya manipulasi dan trik-trik ini tuh yang pertama untuk popularitas. Yang kedua untuk money. And yang ketiga untuk good image. Jadi banyak orang zaman sekarang demi image yang baik, mereka memberi kepada orang yang tidak mampu. I mean that's a good thing.
bagus. Tapi niatnya harus baik. Kita harus tulus. Niatnya jangan untuk merubah image kita dari buruk menjadi baik. Dan niat kita jangan supaya orang lihat. Niat kita supaya Tuhan bisa senang dan kita dapat memberkati orang lain. Jadi memang hal-hal seperti ini ada dua cara. Ada dua cara. Dengan ketulusan atau dengan manipulasi. Ya memang dua-duanya akan membawa kita ke satu tempat. Tapi yang membuatnya beda adalah kualitasnya. Yang satu KW bos. Dan yang Tuhan inginkan adalah yang bertahan lama, yaitu ketulusan. Dan firman Tuhan tegaskan lewat Ibrani 10 ayat yang ke-22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi jelas dikatakan, kita sudah dibasuh, hati kita sudah dibersihkan. Untuk itu kita harus tulus menghadap Allah dan harus tulus dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita harus tulus. We have to be sincere. Tuhan aja tulus kok. Tuhan yang mempunyai sorga, Tuhan yang mempunyai sorga, Tuhan yang mempunyai segalanya, datang ke bumi. Datang ke bumi untuk melayani. Dan kita yang ada di bumi, kadang-kadang kita merasa kita yang punya sorga. Malu sama Tuhan. Tuhan yang punya surga kok, dia datang ke bumi untuk melayani kita. Kita yang di bumi, kadang-kadang merasa kita yang punya sorga. Dan saya catat di sini pertanyaannya untuk sore hari ini. Mengapa ketulusan itu penting? Why is it important to be sincere? Yang pertama karena ketulusan menuntun pada ketenangan. Orang tuh kalau banyak bohong, orang kalau licik, orang kalau jahat, pasti gak akan tenang. Orang kalau banyak jahat, dia lagi santai-santai, tiduran di rumahnya, ada suara mobil polisi lewat, pasti dia akan panik. Waduh, jangan-jangan mau menjemput saya. Jangan-jangan malam ini saya udah gak tidur di rumah ini lagi. Jadi orang kalau jahat, licik, bohong, banyak manipulasi, pasti tidak akan tenang hidupnya. Dan orang kalau udah stres, pikiran mereka tuh menjadi liar, gak bisa dikontrol. Makanya orang kalau stres, banyak yang lari ke obat-obat terlarang. Dan sebagai contoh, bapak-bapak yang sudah memiliki istri. Ada di sini bapak-bapak yang sudah memiliki istri? Ada? Biasanya, sebagai contoh aja ya, saya yakin di gereja 1 jam saja nggak ada bapak-bapak seperti ini. Saya yakin. Tapi biasanya bapak-bapak kalau kecewa, mereka larinya ke cewek. Jadi pikiran tuh menjadi liar kalau stres. Tidak bisa kita kontrol. Dan yang kedua, mengapa ketulusan itu penting? Yang pertama karena ketulusan menuntun pada ketenangan. Yang kedua karena ketulusan menuntun pada berkat dan mujizat. Nah, orang yang tulus
if you are sincere, kalau kita tulus, pasti kita diberkati. Sebagai contoh ya, Daud menghadapi masalah yang berat. Berat masalahnya, banyak masalahnya. Tetapi Daud tetap tulus. Dan karena ketulusannya, Tuhan menuntun Daud menjadi raja. Sampai Daud berkata, dalam Mazmur 27 ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Kenapa? Karena ketulusan hatinya. And misalnya juga Yusuf difitnah oleh istrinya Potifar, tante Potince. Yusuf difitnah. Memang masalah Yusuf berat, tetapi Yusuf tetap tulus. Dan karena dia tulus, Tuhan menuntun dia menjadi Perdana Menteri. Jadi kalau kita tulus pasti ada aja berkatnya. Mau masalah kita seberat apapun, pasti ada aja berkatnya. Sebagai contoh ya, misalnya Bapak Ibu sekalian mempunyai anak. Bapak Ibu sekalian mempunyai anak. Saya sendiri belum menikah. Dan puji Tuhan belum punya anak juga. Jadi tidak ada roh Maria dan Yusuf. Tidak ada roh percepatan. Saya belum menikah, belum punya anak. Tapi sebagai contoh, misalnya Bapak Ibu punya anak. Dan misalnya kita lihat nih, anak kita itu nilainya kurang bagus. Kita lihat nilai ujiannya kurang bagus. Tapi kita lihat juga, di waktu luangnya dia pasti belajar. Dia pasti selalu semangat. Dia pasti tulus memberi yang terbaik supaya dapat membanggakan kedua orang tuanya. Misalnya, anak kita tuh ya nilainya kurang bagus tapi dia tetap tulus. Pasti kita ingin memberkatinya, kita ingin memberi hadiah untuk dia. Betul? Sama juga seperti kita. Apapun masalah yang kita hadapi, seberat apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita tulus, pasti Tuhan bela. Amin. Dan yang ketiga, kenapa ketulusan penting? Yang pertama, karena ketulusan menuntun pada ketenangan. Yang kedua, karena ketulusan menuntun pada berkat dan mujizat. Yang ketiga, karena ketulusan menuntun pada kehendak Tuhan. Jadi orang yang tulus pasti arahnya kepada kehendak Tuhan. Tidak hanya apa yang membuat saya senang, tapi apa yang membuat Tuhan senang. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kalau ada orang yang ingin menjatuhkan kita, jangan pernah doa, Tuhan hajar, Tuhan hajar dia. Tapi doa, Tuhan ajar, ajar saya supaya saya dapat melakukan kehendak-Mu. Dan yang keempat, yang terakhir, mengapa ketulusan begitu penting? Yang pertama, karena ketulusan menuntun pada ketenangan. Yang kedua, karena ketulusan menuntun pada berkat dan mujizat. Yang ketiga, karena ketulusan menuntun pada kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, karena ketulusan menuntun pada kehidupan yang menjadi saksi. Orang kalau bohong, orang kalau curang, orang kalau banyak manipulasi, orang kalau jahat, bisa dia menggunakan kayu salib sebesar apapun. Saking besarnya orang kira dia ambil dari gereja ini. Orang bisa menggunakan kayu salib sebesar apapun. Tapi kalau dia banyak bohong, dia banyak curang, dia banyak jahat, banyak manipulasi, pasti orang jadi mikir, loh kayaknya kalau di gereja sampai nangis, angkat tangan, penyembahan, nangis. Pasti orang tuh jadi mikir,
kok kalau ngomongin Tuhan kayaknya udah kayak malaikat ya. Tapi sayangnya hatinya busuk. Sayangnya hidup kesehariannya seperti itu. Kenapa bisa jadi seperti itu? Karena tidak tulus. And tulus tuh, tulus tidak ada ruginya. Kalau kita tidak tulus, if we are not sincere, kalau kita tidak tulus, masalah sekecil apapun akan terasa berat. Tapi kalau kita selalu tulus, we are sincere, masalah seberat apapun, pasti akan terasa ringan. Dalam dunia yang penuh kejahatan ini, mari kita semua menjadi orang yang tulus. Kalau ada kita baik sama orang, kita lupakan. Tapi kalau orang baik sama kita, sampai 1 menit sebelum kematian, jangan pernah lupakan. Doa, Tuhan berikan saya kesempatan, at least just one time, untuk membalas kebaikan orang ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yes, I'm so happy. Today is right now is my last service. Ini service terakhir saya. Kemarin melayani di youth. Hari ini jam 10, jam 11 di gereja 1 jam saja yang di Grand City. And 2 kali jam 4, jam 6 di gereja ini, di tempat ini. Saya sangat senang bisa ada di gereja yang Tuhan pakai begitu luar biasa. Saya sangat senang bisa kenal orang seperti Pastor Michael yang begitu hebat, serta keluarganya, Pak Pendeta Samuel Gunawan, Pastor Andrew, dan saya juga senang bisa ketemu dengan saudara-saudara sekalian. I'm so happy to be here. Saya juga bisa belajar banyak dari Pastor Michael, GSJS gereja yang sangat keren, kameranya begitu luar biasa, saya lihat audionya, mic-nya, dari tadi saya pegang erat banget, karena saya takut jatuh. Saya kemarin bercanda sama Pastor Michael, dengan kamera yang seperti ini, dengan mic yang seperti ini, urapannya at least naik 20%. Yes, Pastor Michael, thank you so much. I'm so happy to be here. Luar biasa urapannya Pastor Michael. Jenggotnya juga, brewoknya sangat keren. Kalau mic kamera 20%. Kalau brewoknya kayaknya jadi naik 20 lagi, jadi 40%. But I'm just kidding, I'm very happy to be here. And saya ingin memanggil saudara saya, Granley. Kita akan membawa satu pujian yang berjudul Aku Masih Punya Tuhan. Jadi lagu ini, Aku Masih Punya Tuhan, itu ayah saya, Pastor Gilbert Lumoendong, yang membuat liriknya. Dan Granley merancang semua nada-nadanya dengan baik. Marilah dari pujian ini kita bisa belajar bahwa hidup kita boleh penuh tantangan. Hidup kita boleh ada banyak masalah. Tapi kita tetap masih punya Tuhan. Boleh semuanya meninggalkan kita, there's no problem. Kita masih punya Tuhan. Boleh, kita bisa sakit. Kita bisa lemas. But remember, kita selalu masih punya Tuhan. Amen. Amen. Aku masih punya Tuhan,
punya pengharapan. Aku tetap beriman, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Kita bagi berdiri bersama-sama saudara, angkat tanganmu, katakan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman. Siapa di sini percaya kita masih punya Tuhan yang dahsyat? Berikan tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan. Haleluya. Saudara, saya pertama kali dengar lagu ini. Jadi ceritanya gimana saya bisa ngundang Pastor Gravens hari ini. Karena saya setiap malam kalau habis selah, yaitu acara doa dan penyembahan yang saya pimpin, saya selalu juga tune in sama dengan Pak Gilbert di acara 3G, ya 3G benar? Gilbert, Gravens, Granley. Hari ini juga 3G. Gravens, Granley, Gunawan, saudara. Gundul tapi menawan, ya kan? Dan saya sangat diberkati dengan dua anak muda yang luar biasa. Dan waktu saya dengar Pastor Gravens ngomong beberapa kata-kata, ya kan, disuruh sharing sama sama Om Gilbert. Tuhan itu seperti taruh dalam hati saya. Ini pendeta masa depan. Kok gak ada yang tepuk tangan yang paling luar biasa, yang paling